Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi di pembelajaran biologi dengan Bu Indah. Kali ini kita akan belajar biologi untuk kelas 10 SMA dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya, mohon jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup ini ada pada bab atau ada pada KD 3.3. Atau mungkin di buku paket kalian, klasifikasi makhluk hidup masuk ke dalam bab keanekaragaman hayati, yakni ada di bab 2 untuk buku paket kalian. Monggo silahkan dicek dulu buku paketnya. Ya, Ibu mau menampilkan peta konsep untuk klasifikasi makhluk hidup. Jadi, inilah yang akan kita bahas ke depan. Ada prinsip-prinsip dasar klasifikasi, kemudian macam klasifikasi, kunci determinasi. Nah, prinsip-prinsip dasar klasifikasi ini mencakup tujuan dan manfaat dari klasifikasi. Kemudian macam klasifikasi ada dibagi menjadi 3, alami, buatan, dan filogenik. Nah, dari macam-macam klasifikasi ini akan dijelaskan mengenai perkembangan klasifikasi. Dimulai dari 2 kingdom, berkembang menjadi 3 kingdom, kemudian 4 kingdom, sampai ke sistem 5 kingdom. Dan pada sistem klasifikasi ini pula akan Ibu jelaskan mengenai kunci determinasi. So, simak video ini sampai habis ya, agar kalian mengerti mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Apa itu sistem klasifikasi? Yaitu pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Jadi makhluk hidup di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, itu sangat banyak jenisnya. Maka klasifikasi ini amat sangat bermanfaat dan penting sekali untuk mengelompokkan makhluk hidup. Misal, ada hewan kelompok Aves. Aves itu banyak sekali kan jenisnya. Ada ayam, bebek. Nah, dari ayam dan bebek saja, jenisnya pun sudah beragam. Maka dengan adanya klasifikasi, memudahkan kita untuk mengelompokkan makhluk hidup. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari klasifikasi ini adalah taksonomi. Dan klasifikasi ini pula dipelopori oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah tahu apa itu klasifikasi dan sekarang kita harus mengetahui manfaatnya. Manfaat ketika kita mempelajari sistem klasifikasi makhluk hidup ini. Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan dan proses evolusi suatu makhluk hidup. Jadi bisa kebayang dong kalau tidak ada pengelompokan makhluk hidup, kita pasti pusing banget dong membedakan atau mengelompokkan makhluk hidup yang kita amati atau kita pelajari. Jadi dengan adanya klasifikasi, maka memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam tentunya. Nah, klasifikasi pun dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada klasifikasi alamiah atau natural. Sebentar ya, Ibu mau mencari highlighter. Nih, yang pertama ada klasifikasi alamiah atau natural. Nah, sistem tersebut didasarkan pada morfologi. Morfologi itu semacam apa namanya? Stop share. Oke, lanjut. Berdasarkan caranya, sistem klasifikasi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, sistem klasifikasi alamiah atau yang biasa disebut sistem klasifikasi natural. Sistem tersebut didasarkan pada morfologi, anatomi, dan genetika. Apa itu morfologi dan anatomi? Morfologi ini adalah struktur bagian luar yang terlihat oleh mata kita, dan anatomi yaitu struktur bagian dalam pada makhluk hidup, serta genetika, garis keturunan.
Klasifikasi sistem alamiah pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengelompokkan organisme di bumi menjadi dua kingdom atau dua kelompok besar, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya, tumbuhan berdasarkan habitusnya atau berdasarkan karakternya, tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu tumbuhan herba, perdu, dan juga pohon. Apa bedanya antara herba, perdu, dan pohon? Herba di sini adalah tumbuhan pendek yang batang ataupun kayunya itu lunak. Artinya si batang dan kayu banyak mengandung air sehingga dia strukturnya itu lunak, berbeda dengan tanaman perdu ataupun pohon. Nah, sedangkan perdu ini adalah tanaman yang kokoh namun ukurannya lebih kecil daripada pohon. Nah, sedangkan pohon masuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Sudah terdapat daun, batang, dan juga akar yang kokoh. Yang kedua ada sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Klasifikasi sistem artifisial ini adalah klasifikasi untuk tujuan praktis. Misalnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Nah, ini dia berdasarkan kegunaannya. Kalau yang alamiah berdasarkan habitus, sedangkan yang klasifikasi buatan berdasarkan kegunaannya. Nah, sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Kita tahu bahwa Carolus Linnaeus ini adalah bapak klasifikasi atau bapak taksonomi. Contohnya, untuk klasifikasi buatan, di sini berdasarkan kegunaannya tumbuhan dibagi menjadi tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman pangan. Jadi berdasarkan manfaatnya, makhluk hidup itu dikelompokkan. Kemudian kita lihat yang ketiga, yang ini yang sudah berkembang, yaitu sistem klasifikasi evolusi atau filogenetik ini. Dasar klasifikasi sistem filogenetik adalah jauh dekatnya hubungan kekerabatan organisme satu dengan lainnya. Nah, jadi ini lebih terperinci lagi. Dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Klasifikasi sistem filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Nah, jadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi alami, kemudian buatan, dan yang ketiga filogenetik. Yang klasifikasi alami, pelopornya itu Aristoteles, sedangkan klasifikasi buatan pelopornya Carolus Linnaeus, dan klasifikasi yang ketiga, yaitu evolusi atau filogenetik, ini pelopornya Charles Darwin. Di sini dibedakan menjadi 3 kelompok besar, ada kelompok bakteri, archaea, dan eukariot. Berdasarkan filogenetik ya, kekerabatan, hubungan kekerabatan organisme. Pohon filogenetik ini berdasarkan urutan nukleotida RNA ribosom. Terdapat 3 kelompok organisme, yaitu bakteria, archaea, dan eukaria. Jadi, bisa kita pahami bahwa sistem klasifikasi filogenetik ini sistem yang amat sangat terperinci karena dia bisa mengelompokkannya berdasarkan urutan nukleotida RNA ribosom. Jadi berdasarkan genetiknya ya. Jadi bukan berdasarkan manfaat ataupun habitus dari si tumbuhan ataupun hewan. Jadi semakin berkembangnya kehidupan, ilmu pun semakin berkembang. Nah, jadi sistem yang kita gunakan saat ini adalah sistem filogenetik. Lanjut. Tingkatan takson makhluk hidup. Jadi, untuk mempermudah klasifikasi, maka kita harus tahu dulu tingkatan atau taksonnya. Setiap takson memiliki persamaan dan perbedaan. Nih ya, kata kuncinya. Setiap takson memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Semakin tinggi takson, maka semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya. Dan semakin banyak perbedaannya. Kok bisa sih, Bu, seperti itu? Kita lihat di sini. Oke, tingkatan takson hewan dan tumbuhan berbeda.
Berbedanya ada di urutan kedua ini. Yang pertama yaitu susunannya ada kingdom, yang kedua phylum untuk hewan, ini hewan dan yang ini tumbuhan. Sedangkan yang kedua di tumbuhan itu ada divisi. Yang ketiga sama-sama kelas. Yang keempat ada ordo, tingkatan taksonnya atau bangsa, sama. Yang kelima ada family atau suku, tumbuhan juga sama, family. Dan yang keenam ada genus atau marga, di sini juga sama. Dan yang ke berapa ini? Ketujuh ada spesies atau jenis. Ini juga spesies. Jadi yang membedakan antara takson hewan dan takson tumbuhan adalah filum dan divisi. Jadi kalau kita mau membuat tingkatan takson pohon mangga nih. Pohon mangga berarti masuknya ke dalam tumbuhan dong. Nah, jadi urutan keduanya bukan menggunakan kata filum, tapi menggunakan kata divisi. Kita lihat di sini contohnya untuk yang tumbuhan ada apa ini? Kacang ercis ya. Kemudian untuk yang hewannya di sini Ibu mencontohkan serigala. Bisa kita lihat di sini jumlah anggotanya semakin sedikit, persamaan cirinya semakin banyak kalau dari atas ke bawah. Nah, sedangkan dari bawah, dari yang rendah menuju ke tingkat yang paling tinggi, itu persamaan makhluk hidupnya semakin banyak. Bentar ya. Oh, semakin sedikit justru ya. Jadi semakin atas itu persamaan cirinya semakin sedikit, sedangkan jumlah taksonnya semakin banyak. Di sini kita lihat untuk tanaman ercis, domainnya itu eukarya, kingdomnya itu plantae. Eukarya itu apa? Tumbuhan yang memiliki inti sel. Kingdomnya ini plantae, plantae itu tumbuhan. Kemudian filumnya dia adalah Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Ordo Fabales, familinya ada Fabaceae, genusnya Pisum, spesiesnya Sativum. Jadi nama spesies dari kacang ercis ini adalah Pisum sativum. Ini untuk yang tumbuhan, lantai. Kemudian harusnya ini divisi ya, bukan filum. Karena pada tumbuhan itu divisi, sedangkan filum itu untuk hewan. Jadi ini mohon dikoreksi. Ini salah. Kita ganti dengan divisi. Kita lihat yang di sisi sebelah kanan ada hewan serigala. Kita lihat dari domainnya sama-sama eukarya. Intinya tanaman, bukan tanaman dong, ini hewan. Intinya hewan ini memiliki inti dalam selnya. Makhluk hidup ini tersusun atas banyak sel kan. Nah, di dalam sel tersebut terdapat inti. Maka domain dia adalah eukarya atau eukariotik. Sedangkan kingdomnya, jelas kingdom dari hewan ini adalah animalia. Nah, filumnya yaitu filum chordata. Di bawah filum di sini ada kelas. Dia kelasnya mamalia, menyusui. Kemudian ordonya karnivora karena dia memakan daging. Familinya dia Canidae. Genusnya adalah Vulpes dan spesiesnya Vulpes. Jadi nama spesies dari serigala ini adalah Vulpes vulpes. Apa di sini paham? Oke. Jadi semakin tinggi tingkatannya, tingkatan taksonnya ini, maka cirinya pun semakin sedikit. Sedangkan jumlah anggotanya semakin banyak. Kita buktikan ya. Kita buktikan pernyataan ini. Kita ambil contoh untuk hewan ya. Hewan untuk kingdom animalia, banyak dong hewannya, hewan apa saja. Ada hewan melata, hewan yang bisa terbang, atau hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air. Spesiesnya pun beragam. Nah, kemudian ciri-ciri dari si hewan tersebut semakin sedikit karena hewan yang kita ambil contohnya ini umum. Kemudian jumlahnya banyak, sedangkan cirinya sedikit. Sedangkan untuk yang semakin menurun tingkatan taksonnya, maka jumlah anggotanya semakin sedikit.
Di sini kita ambil contoh hewan, masih hewan ya, animalia yang kelasnya mamalia. Nah, tidak semua hewan masuk ke dalam kelas mamalia. Ya, jadi tidak semua hewan masuk ke dalam kelompok hewan menyusui. Maka semakin turun tingkatan taksonnya, maka semakin sedikit pula anggotanya. Burung kan tidak termasuk mamalia. Kemudian eh, ada yang ovipar, ovovivipar, seperti itu. Ada yang vivipar. Eh, ayam bukan termasuk mamalia, jadi itu makin sedikit anggotanya. Dan persamaan cirinya semakin banyak. Jadi semakin spesifik. Karena anggotanya semakin sedikit, maka ciri-cirinya pun semakin banyak yang dimiliki oleh setiap kelompok hewan tersebut. Oke, masuk ke dalam slide berikutnya tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup ini berkembang secara bertahap dimulai dari tahun 1735 oleh Carolus Linnaeus. Dia yang mencetuskan bahwa klasifikasi ini terbagi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia, tumbuhan dengan hewan. Nah, sedangkan di tahun 1866, Haeckel mengembangkan klasifikasi dari dua kingdom menjadi tiga kingdom. Apa yang menjadi tambahannya? Yaitu protista. Yang tadinya plantae animal dikembangkan lagi oleh Haeckel menjadi tiga sistem, yaitu protista. Protista ini apa, Bu? Protista ini hewan-hewan yang kebanyakan hidupnya itu di air. Bisa di danau, bisa di sungai, ataupun di air yang kalian gunakan untuk mandi. Bila kita amati menggunakan mikroskop, maka akan banyak sekali hewan-hewan kecilnya. Kemudian, sistem klasifikasi selanjutnya yaitu dikembangkan oleh Catton pada tahun 1925. Dan dia mengembangkan menjadi dua kingdom, tapi dua kingdomnya itu bukan Plantae dan Animalia, melainkan dia melihat dari inti sel, keberadaan inti selnya. Ada makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel, itu disebut dengan prokariot, dan ada pula makhluk hidup yang memiliki inti sel, yaitu eukariot. Nah, sebetulnya eukariot ini terdiri dari Plantae, Animalia. Pada tahun 1938, Copeland mengembangkan kembali sistem yang dikemukakan oleh Catton, yang tadinya dua kelompok besar menjadi empat kingdom. Dibedakan menjadi Monera, Protostista, maksudnya ini protista ya, protista, Plantae, dan Animalia. Lanjutan dari yang Haeckel ya. Jadi yang Catton ini dikembangkan lebih spesifik lagi menjadi empat kingdom. Di sini ada penambahan baru yaitu Monera. Monera ini kelompoknya, anggotanya adalah bakteria. Dan pada tahun 1969, Whittaker mengembangkan kembali menjadi 5 kingdom. Apa saja? Di sini ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ini dia anggota barunya, fungi. Fungi ini kelompoknya atau anggotanya adalah jamur-jamuran. Nah, itu masuk ke dalam fungi. Tadinya fungi ini bisa masuk ke dalam Plantae dan juga Monera, tetapi bisa juga dia di Protista. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian berkembangnya ilmu, maka fungi ini dipisahkan dari Protista dan Plantae, sehingga dia memiliki kingdom tersendiri. Karena setelah diteliti, dia ternyata memiliki ciri yang berbeda dengan Plantae dan Protista. Kemudian pada tahun 1977 digunakanlah kembali sistem 6 kingdom, dikembangkan menjadi sistem 6 kingdom. Apa yang dipecah? Yang dipecahnya Monera menjadi dua subbab, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria.
Untuk protista, fungi, plantae, dan animalia masih ada. Hanya moneranya yang berkembang. Dan sampai saat ini, sistem 6 kingdom lah yang kita pakai. Oke. Lanjut. Untuk kingdom animalia, ada apa saja di kingdom animalia? Kingdom animalia ini biasanya kelompoknya atau anggotanya ini memiliki ciri eukariotik. Apa itu eukariotik? Dia memiliki membran nukleus atau inti sel. Jadi dalam tubuh kita tersusun atas banyak sel. Nah, di dalam sel ini ternyata ada inti sel. Kemudian ada multiseluler, inti yang kedua. Multi berarti banyak dong. Seluler yaitu sel. Jadi tubuh animalia ini atau hewan itu tersusun atas banyak sel. Dan yang ketiga adalah heterotrof. Apa itu heterotrof? Heterotrof ini erat sekali kaitannya dengan animalia. Karena animalia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, manusia pun masuk ke dalam kingdom animalia. Karena kita tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, maka kita membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk kita konsumsi. Dan ciri yang lebih unik lagi, yaitu animalia tidak memiliki dinding sel, sehingga dia tidak bisa yang namanya berfotosintesis. Kemudian yang kedua ada kingdom plantae. Kingdom plantae yang pertama memiliki ciri sama seperti animalia, yaitu eukariotik. Dia memiliki membran nukleus dan multiseluler tentunya karena tersusun atas banyak sel. Dan yang ketiga autotrof, ini yang perbedaannya. Mengapa dia dipisahkan? Karena yang animalia cirinya heterotrof, sedangkan yang plantae cirinya yaitu autotrof. Dia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Karena plantae ini memiliki klorofil untuk proses fotosintesis. Kemudian yang keempat, dia memiliki dinding sel dan selulosa. Dan yang kelima, inilah dia, berklorofil yang fungsinya untuk fotosintesis sehingga dia mampu berautotrof atau mampu menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut, kingdom yang ketiga ada protista. Protista memiliki ciri yang pertama eukariot, artinya dia memiliki inti sel, kemudian uniseluler sebagian besar, tersusun atas satu sel, uni itu satu, kemudian ada juga yang multiseluler, tersusun atas banyak sel dan dia membentuk koloni. Dan sebagian ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof. Ya, di protista ini ada yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dan ada pula yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang keempat ada Monera. Monera ini anggotanya yaitu bakteri. Dan dia salah satu kingdom yang prokariotik anggotanya. Apa itu prokariotik? Lawan dari eukariotik. Dia tidak memiliki membran inti. Kemudian dia uniseluler, tersusun atas satu sel. Jadi dia makhluk hidup yang sederhana ya. Kemudian yang kelima ada fungi. Dengan ciri eukariotik, dia tidak memiliki membran inti. Kemudian uniseluler, tersusun atas satu sel atau multiseluler. Jadi ada yang anggotanya uniseluler, ada juga yang multiseluler. Dan fungi ini berbeda dengan tumbuhan. Kenapa berbeda? Karena tumbuhan memiliki sifat autotrof, sedangkan fungi dia memiliki sifat heterotrof. Artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dari mana si fungi ini mendapatkan makanan? Fungi ini mendapatkan makanan dengan cara menumpang hidup pada inangnya. Kita bisa lihat dong bahwa jamur biasanya menempel pada pohon dan dia menyerap saripati yang ada pada tumbuhan yang dia tempati. Kemudian dinding selnya ini tersusun atas kitin. Kalau tumbuhan tersusun atas selulosa dinding selnya, sedangkan fungi ini dinding selnya tersusun atas kitin. Inilah yang menyebabkan fungi dikeluarkan dari kingdom plantae. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau paham Ibu lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke dalam slide pemberian nama ilmiah. Jadi kita harus memberikan nama ilmiah pada tanaman yang kita temukan. Kenapa? Karena untuk memudahkan proses klasifikasinya.
Pada pertengahan abad ke-18, Carolus Linnaeus mengajukan sistem penamaan makhluk hidup. Sistem penamaan makhluk hidup ini dinamai dengan sistem binomial nomenklatur, merupakan tata nama organisme yang ditandai dengan nama ilmiah yang terdiri atas dua kata Latin atau yang dilatinkan. Ini kata kuncinya ya, terdiri atas dua kata Latin atau yang dilatinkan. Kata pertama biasanya itu menunjukkan marga atau genus. Kata pertama harus menggunakan huruf besar. Kata kedua itu disebut petunjuk spesies atau spesies epitet. Nah, penulisannya menggunakan huruf kecil. Di sini Ibu kasih contoh Felis domesticus. Felis ini kata pertama berarti dia menunjukkan marga. Sedangkan domesticusnya kata kedua itu menunjukkan spesies epitet atau petunjuk spesies. Dan penulisannya menggunakan huruf kecil. Sudah betul tulisan Ibu? Iya, seperti ini betul. Felis menunjukkan genus, domesticus merupakan ciri khususnya yang berarti hewan yang dipelihara di rumah. Jadi Felis domesticus ini nama ilmiah dari kucing. Ya, ketentuan dalam pemberian nama ilmiah. Yang pertama yaitu nama spesies harus terdiri dari dua suku kata. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua sebagai nama penunjuk spesies atau spesies epitet itu diawali dengan huruf kecil. Ini perbedaan antara dua suku kata ya. Yang pertama genus huruf kapital, yang kedua penunjuk spesies harus huruf kecil. Ketiga, menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Nama spesies dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Jadi kalau kita menulis nama ilmiah menggunakan laptop atau diketik ya, itu harus dirubah menjadi cetak miring hurufnya. Sedangkan kalau menggunakan tulis tangan harus digaris bawahi secara terpisah. Nah, nama ilmiah kan menjadi dua suku kata, berarti harus digaris bawahi menjadi dua kata. Kemudian nama spesies lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya digabung atau diberi tanda hubung. Nah, ini digabung. Nama spesies terdiri dari tiga kata dan merupakan subspesies, maka penulisan dipisah. Nama spesies bisa dicantumkan inisial penemunya. Jadi semisal jikalau kita menemukan tanaman baru dan baru kita identifikasi pula, maka tidak masalah kalau nama inisial kita dicantumkan pada nama ilmiah si tanaman atau makhluk hidup tersebut. Kemudian, kenapa harus menggunakan nama ilmiah? Kan tadi disebutkan bahwa menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Nah, kenapa sih alasannya? Yang pertama, agar tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Tidak ada kekeliruan. Kemudian nama ilmiah biasanya sih jarang berubah, jadi dari tahun ke tahun itu saja, tidak ada perubahan. Contohnya padi, nama ilmiah padi kita tahu Oryza sativa. Dari zaman tahun 1800-an sampai tahun 2000-an sekarang, itu nama ilmiah padi tidak berubah, tetap Oryza sativa. Kemudian nama ilmiah ini bersifat universal. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ada nama ilmiah, tetapi di luar Indonesia, di negara-negara lain pun ada nama ilmiah. Menggunakan bahasa Latin karena tidak banyak mengalami perubahan. Nah ini ya, dikatakan yang tadi contohnya Oryza sativa, dia tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah kenapa Bu tidak menggunakan bahasa daerah? Kalau kita menggunakan bahasa daerah, kasihan dong orang yang ada di luar Indonesia. Dia tidak tahu bahasa daerah kita. Semisal pisang atau gedang deh, Ibu kasih contoh gedang ya. Kalau kita mengklasifikasikannya menggunakan nama daerah, gedang tuh kalau di bahasa Sunda, gedang itu artinya pepaya. Beda lagi kalau di Jawa, gedang itu artinya pisang. Nah kan, masih dalam satu negara aja, kata gedang ini punya beberapa makna. Gimana nanti kalau diubah ke negara-negara lainnya, otomatis beda lagi artinya. Nah, makanya harus menggunakan nama ilmiah.
atau bahasa Latin. Seperti itu ya. Lanjut, di sini ada tingkatan takson untuk yang hewan dan juga tumbuhan, dari tingkat divisi sampai family. Divisi, kalau untuk tumbuhan itu pasti berakhiran pita. Sedangkan kelas, akhirannya opsida, ordo berakhiran ales, dan famili aceae. Sedangkan hewan, untuk divisi kelas dan ordo tidak ada kata secara khususnya. Sedangkan di famili, mayoritasnya berakhiran idae. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini kita ambil contoh untuk yang kentang. Kingdomnya Plantae, divisinya pita akhirannya betul, Magnoliophyta. Kelasnya di sini ada Magnoliopsida. Kok ada juga Bu yang nggak ada idanya? Ya nggak apa-apa, tapi pada umumnya kelasnya itu, kelas pada tumbuhan itu akhirannya opsida. Ordonya itu berakhiran ales. Ordo dari kentang solanes, padi poales. Sedangkan family, katanya akhirannya kan aceae. Nah, di sini family untuk kentang Sapotaceae, padi Poaceae, kelapa Aresaceae. Genusnya itu Solanum. Untuk spesies pada kentang, yaitu nama ilmiahnya Solanum tuberosum, L. Nah, si L-nya ini biasanya si penemu dari nama ilmiah kentang padi. Kita lihat untuk yang hewannya. Di sini Bu kasih contoh ada singa dengan harimau. Tadi disebutkan pada tabel akhiran untuk nama ilmiah, untuk yang famili di hewan itu berakhiran idae. Di sini ada singa, kingdomnya itu animalia, filumnya chordata, kelasnya mamalia, ordo carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, sedangkan spesiesnya Panthera leo. Berbeda dengan harimau. Kalau harimau spesiesnya Panthera tigris. Nah, singa dengan harimau ini masih satu famili. Lihat nih, familinya masih Felidae. Genusnya pun mereka masih sama, yaitu Panthera. Nah, sedangkan di spesiesnya, lebih spesifiknya lagi, ternyata dia berbeda spesies. Yang singa Panthera leo, sedangkan harimau Panthera tigris. Kemudian sistem tata nama makhluk hidup. Ya, sistem tata nama makhluk hidup harus bersifat universal. Tadi bisa dilihat ya bahwa bahasanya itu harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Agar apa? Agar bisa diketahui oleh seluruh manusia di muka bumi. Kemudian menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa daerah. Dan yang ketiga menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Terdiri dari dua kata, yang tadi ada dua suku kata. Kata satu merupakan nama genus, kata kedua nama spesies. Dan harus dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Kata satu diawali huruf besar dan kata kedua huruf kecil semua. Ini ya sistem tata namanya. Jadi tidak boleh keliru ya. Kemudian ada yang namanya identifikasi atau determinasi. Ciri-ciri khas dari makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi. Langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Bila kita mau mengidentifikasi atau mengklasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengenali ciri dari makhluk hidup tersebut. Misal, kita ke hutan menemukan hewan yang baru nih, kok kayaknya dia belum ada deh di sistem klasifikasi. Kayaknya belum ada orang yang mengklasifikasi organisme ini. Saya mau mengklasifikasi. Oh, boleh, tentu boleh. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalian harus mengenali ciri makhluk hidup yang kalian temukan di hutan. Kemudian, kalian harus membandingkan dan menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah dikenal identitasnya. Otomatis tanaman atau hewan yang kalian temukan itu pasti menyerupai dengan organisme sebelumnya. Nah, kalian harus cari nih organisme yang mirip dengan hewan yang kalian temukan itu hewan apa. Dasarnya dapat berupa ingatan. Kita ingat-ingat
hewan yang kita temukan, kemudian kita bandingkan dengan hewan yang sudah pernah diklasifikasi atau diidentifikasi dengan orang sebelumnya. Kemudian dengan bantuan orang lain, spesimen acuan ini maksudnya organisme acuan yang sudah pernah ada sebelumnya. Pustaka, kalian bisa lihat di buku atau di internet dan di komputer. Seperti ini ya, langkah-langkah ketika kita ingin mengidentifikasi organisme yang kita temukan, organisme baru. Ada istilah kunci determinasi. Sebentar ya, Ibu pindahkan dulu. Nah, kunci determinasi ini Ibu kasih contohnya jagung ya. Jadi di kunci determinasi ada banyak pernyataan, kemudian kalian memperinci pernyataan tersebut yang sesuai dengan ciri yang dimiliki oleh tanaman yang mau kita identifikasi. Contoh di sini ada jagung, tumbuhan yang berspora, 1A, tumbuhan yang berspora, 1B, tumbuhan tidak berspora. Nah, kira-kira jagung ini tumbuhan berspora atau tumbuhan yang tidak berspora? Menurut kalian yang mana? Tidak berspora, iya. Ini ya, 1B. Nah, 1B lanjut ke nomor 3. Nomor 3A atau 3B? Berbiji tertutup, berbiji terbuka. Jagung ini kira-kira bijinya tertutup atau terbuka? Ayo, apa? Tertutup. Iya, tertutup. Berarti kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat di sini 4 ada 2 opsi, ada 4A, 2, ada juga 4B. 4A biji berkeping 2, 4B biji berkeping 1. Kita tahu bahwa jagung adalah biji berkeping 1, maka yang kita pilih adalah 4B. Nih, sudah diketahui jagung. Maka kunci determinasi jagung adalah 1B, 1B, kemudian 3A, 3A, dan 4B. Seperti itu kunci determinasi dari jagung. Jadi kalian harus melihat pernyataan-pernyataan ini dicocokkan dengan spesies yang mau kalian amati atau identifikasi. Lanjut, di sini ada kunci determinasi gajah dengan kupu-kupu. Kupu-kupu. Di sini yang mau pertama kali Ibu lihat kunci determinasinya yaitu gajah. Kita lihat 1A, 1B. Memiliki tulang belakang. Iya, gajah memiliki tulang belakang ya. Nah, kalau memiliki tulang belakang, berarti lanjut ke nomor 2. Dari nomor 2 ini ada 2 opsi, 2 pilihan. 2A memiliki kelenjar susu, sedangkan 2B tidak memiliki kelenjar susu. Kita tahu bahwa gajah ini termasuk hewan yang memiliki kelenjar susu. Jadi kita memilih huruf atau angka dan nomor 2A. Dari 2A kita lihat apakah sudah ketemu. Nah, ini sudah ada mamalia berarti ya untuk identifikasi gajah. Jadi, kunci determinasi gajah adalah 1A dan 2A. Lanjut pada kupu-kupu. Kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang, 1B. Bila 1B lanjut ke nomor 5. 5A di sini memiliki cangkang dan berjalan dengan perut. Oh, tidak. 5B tidak memiliki cangkang. Iya, kupu-kupu ini 5B. 5B lanjut ke nomor 6. Nomor 6 kakinya beruas-ruas. 6A, kemudian 6B tidak berkaki dan badan beruas-ruas. Sedangkan kupu-kupu kita tahu bahwa kakinya ini beruas-ruas. Jadi 6A. Dari 6A lanjut ke 7. 7 apa? Kita lihat dulu pernyataannya. 7A kaki berjumlah 3 pasang. Sedangkan 7B kaki berjumlah kurang dari 4 pasang. Sedangkan kupu-kupu, kita tahu bahwa kakinya ini berjumlah 3 pasang ya. 7A, kita lihat lanjut ke nomor berapa? Oh, sudah ketemu jawabannya, insekta. Jadi kunci determinasi untuk kupu-kupu adalah 1B, kemudian 5B, dari 5B, 6A, dan 7A. Seperti itu untuk kunci determinasi. Bisa dipahami ya? Lanjut, ada kunci dikotom. Apa bedanya kunci dikotom dengan kunci determinasi? Kalau kunci determinasi ada 2 pernyataan yang
Pernyataan tersebut memiliki kelanjutan, sedangkan yang kunci dikotomi ini dua pernyataan yang bercabang. Di sini ada istilahnya rambut, berambut. Ada hewan yang berambut. Berambutnya ini banyak atau sedikit. Kalau kita pilih hewan tersebut berambut banyak, dari berambut banyak ini ada cabangnya lagi, panjang atau pendek. Oh, panjang. Dan kalau pendek, ada lanjutannya, bisa hitam, bisa juga putih. Misalnya rambutnya Marsha. Marsha rambutnya banyak nih, dan dia rambutnya banyak tetapi pendek. Nah, pendeknya ini hitam atau putih? Hitam. Oke, berarti rambut Marsha ciri-cirinya adalah banyak, pendek, dan hitam untuk rambut si Marsha. Sedangkan rambutnya Adam, rambutnya ini sedikit. Sedikitnya itu rata atau tidak. Ternyata rambutnya Adam walaupun sedikit, tetapi rata. Nah, ini. Jadi, ciri rambut Adam adalah sedikit dan rata. Seperti itu cara menggunakan kunci dikotomi. Apakah ada lagi slide-nya? Wow, selesai. Sudah selesai pertemuan kita pada pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Bila ada pertanyaan mengenai klasifikasi makhluk hidup, silahkan kalian ketik komentar di bawah video ini. Silahkan kalian tanyakan bagian mana yang belum kalian pahami. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau masih kurang-kurang paham, bisa diulang lagi videonya dari awal. Kalian pahami, ya? Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan tuntas. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Bila mana ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta share video ini sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.